Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Tapi mohon maaf ya, kondisi kesehatan Bapak hari ini kurang stabil, jadi suaranya agak tidak jelas. Jadi saya harap anak-anak semua memperhatikan dan mendengarkan dengan baik. Oke. Pada hari ini kita masuk ke materi aturan di dalam kelas. Ada yang tahu apa itu aturan? Saya, Pak. Oke, aku. Larangan. Larangan? Ya. Oke, boleh. Ada lagi? Saya, Pak. Oke, Asmiranda. Aturan itu sesuatu yang sudah didiskusikan dengan baik. Saya, Pak. Saya. Oke, Ana dulu. Aturan itu bisa dibilang sikap atau perilaku. Boleh. Ana? Aturan itu sesuatu yang tidak boleh dilanggar. Oke, tapi sebelum kita lebih dalam tentang aturan di kelas, tadi Bapak belum absen ya? Belum, Pak. Oke, tapi sebelum absen kita juga harus apa dulu? Berdoa. Ada yang mau pimpin doa? Saya, Pak. Oke, Asmiranda pimpin doa. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sebelum belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, kita lanjut. Sebelum itu saya absen dulu. Rana. Hadir, Pak. Oke, Rana hadir. Asmiranda. Hadir, Pak. Oke. Sri. Hadir, Pak. Sulpiana. Hadir, Pak. Agung. Hadir, Pak. Oke, jadi semuanya sudah hadir ya. Kita lanjut ke materi, yaitu aturan di dalam kelas. Kenapa sih harus ada tujuan? Nah, di sini ada 3 poin supaya semua murid bisa belajar dengan nyaman dan tidak terganggu, agar kelas tetap aman, rapi, dan menyenangkan untuk mengajar disiplin, sopan santun, dan tanggung jawab. Nah, ini ada 3 poin kenapa harus ada aturan di dalam kelas. Jadi ada yang menjadi pedoman kita dalam menjalankan kelas agar kita tetap aman, tetap disiplin, sopan santun, dan kelasnya tetap rapi. Contoh aturan. Ada yang mau baca contoh aturan yang pertama? Saya, Pak. Oke, aku. Datang sebelum bel masuk berbunyi. Yang pertama, datang sebelum bel masuk berbunyi. Jadi jangan kita datang setelah pembelajaran dimulai. Harusnya itu tuh datang sebelum bel berbunyi, agar apa? Agar kita tidak terlambat menerima pembelajaran atau persiapan sebelum melakukan pembelajaran. Oke, lanjut yang kedua. Siapkan alat tulis dan buku pelajaran. Siapkan alat tulis dan buku pelajaran. Sebelum kita ke sekolah, kita harus memeriksa kembali apakah alat tulis sudah lengkap, apakah buku pelajaran yang akan kita pelajari hari ini sudah ada. Oke, lanjut. Aduh, lanjut. Satu lagi. Tidak bermain-main saat jam pelajaran dimulai, Pak. Oke, tidak bermain saat jam pelajaran dimulai. Jadi bermain itu tidak dilarang. Kayak ini berdua ibu. Main terus. Bermain itu tidak dilarang, tapi ada Waktunya. waktunya. Nanti
kita kasih Kamu udah games. main, Bu? Iya. Lanjut. Contoh Ana lagi. kedua. Ana baca. Aturan 2 bersih dan rapi. Yang pertama, buang sampah ke tempatnya. Oke, buang sampah ke tempatnya. Lanjut. Tidak mencolek meja, kursi atau dinding. Nah, ini yang paling sering dan yang paling sering saya dapat itu laki-laki. Iya. Bukan saya. Aku sering Pak. Oke, lanjut. Merapikan alat tulis dan tas setelah digunakan. Nah, terakhir. Mengenakan baju seragam sesuai ketentuan. Nah, jadi saat ke sekolah itu kita harus menggunakan seragam yang sesuai aturan. Kita tidak boleh pakai baju kaos, pakai baju sepak bola saat pelajaran dimulai, kecuali ada arahan dari guru kita bahwa besok kita akan olahraga anak-anak. Materinya itu Tapi nggak bawa kak saya baju ganti Pak, kalau olahraga. tidak apa-apa, yang penting sesuai arahan dari gurunya. Oke, di sini ada yang tidak dimengerti. Mengerti Pak. Oke, lanjut. Pak. Aturan 3, mengangkat tangan saat ingin berbicara. Siapa yang mau lanjut? Saya, Pak. Oke, Sri, lanjut baca. Baik, aturan ketiga, mengangkat tangan saat ingin berbicara. Yang ada pun beberapa poin, yaitu angkat tangan jika ingin menjawab atau bertanya. Selanjutnya, tunggu giliran berbicara. Dan yang terakhir, dengarkan teman dan guru dengan baik. Nah, ini juga merupakan adab dalam berbicara. Jadi, ketika kita ingin bertanya, kita ingin berbicara kepada guru, teman, atau siapapun, kita harus izin. Maksudnya kita kasih kode lah istilahnya. Angkat tangan. Ya, baru kita dipersilakan, baru kita bicara. Ya, kenapa? Nah, tunggu giliran. Ada juga kadang itu kita sudah dipersilakan mulai dari Agung sampai sini harus berurutan. Jadi kita tidak boleh melangkah-langkahi teman yang sudah ditentukan. Kemudian dengarkan teman dan guru dengan baik. Jadi apabila teman kita berbicara, kita dengarkan dengan baik, ataukah itu guru kita dengarkan dengan baik apa yang disampaikan dan menerima apa pendapat yang dikeluarkannya. Oke, lanjut. Rana Pak. Oke, Rana, aturan keempat. Aturan keempat itu tidak mengganggu teman, seperti tidak memukul, mendorong, atau mengejek, Pak. Itu bersikap ramah dan saling membantu ketika menyelesaikan masalah dengan bicara baik-baik. Oke. Jadi Pak, Iya. bagaimana kalau teman saya itu yang sering memukul, mendorong, mengejek, tiba-tiba bilang mau minta maaf, Pak? nah, tapi tidak boleh karena di sini sudah jelas bahwa untuk menjaga kelas kita tetap aman, damai dan tentram harus ada aturan. Tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh memukul, mendorong atau mengejek. Kalaupun itu tidak disengaja, kita harus minta maaf, bersikap ramah dan apabila teman kita butuh bantuan, kita harus saling membantu dan menyelesaikan masalahnya dengan cara baik-baik. Nah, ada lagi? Nggak ada, Pak. Oke, lanjut ya. Kasih, Pak. Aturan yang kelima, mungkin ini saya lihat. Saya. Oh, aturan belum. Aturan yang kelima. Oke. Yang pertama, selesaikan tugas dan PR. Tugas dari guru harus dikerjakan dengan tepat waktu. Tulis dengan rapi dan jujur tanpa menyontek pekerjaan temannya sendiri. Ya, Bu. Terus, kalau lupa silakan bertanya kepada guru, bukan tinggal diam. Nah, jadi saat kita dikasih PR atau pekerjaan rumah dari guru, kita harus menyelesaikannya tepat waktu. Jangan kita menyelesaikannya
saat sudah di sekolah. Saya biasa. Nah, Agung tidak boleh harus apa ya? Harus selesaikan di rumah. Ya, harus menyelesaikan di rumah. Ataukah saat kita sudah diberikan pada hari itu, saat pulang ke rumah, berjani. Oke, paham? Ditulis dengan rapi, tanpa menyontek. Dan kalau memang tidak ada yang belum dipaham atau belum dimengerti, saat dikasih PR, silakan bertanya, jangan takut bertanya. Karena kalau kita sudah tidak paham seperti itu dan di rumah juga kita belum mengerti, pasti ujung-ujungnya itu bakal menyontek. Mana Pak? Siapa menyontek? Oke, nyontek tidak boleh ya. Kita lanjut. Nah, ada sanksi saat kita melanggar. Yang pertama itu ditegur baik-baik oleh guru. Seperti tadi, Ana bilang, bagaimana Pak kalau kita sering dipukul? Nah, nanti saya yang tegur, orang yang memukul. Kalau tidak tahu siapa mau pukuli dari belakang Pak. Nanti itu bakal ditahu karena teman-temannya juga pasti ada yang jadi saksi. Ada di CCTV ini Pak. Ya, CCTV juga berfungsi dengan baik. Yang kedua, mengerjakan tugas tambahan sederhana. Yang ketiga, guru memberi contoh catatan ke orang tua. Yang keempat, guru memanggil orang tua ke sekolah untuk pembahasan lanjutan. Kesimpulan. Tapi sebelum kesimpulan, ada beberapa tugas yang akan Bapak kasihkan. Buku tulisnya ada semua kan? Ada Pak. Nah, oke, jadi mungkin Bapak akan tulis di depan soal yang akan kalian kerjakan. Tapi secara berkelompok. Ke depan Pak. Tidak, kalian kerja di buku tulis, tapi soalnya saya tulis di depan. Oke, paham? Oke. Aku tulis Pak. Iya. Mana pulpenmu? Pulpen ini. Aturan aku Pak yang ngambil. Ingat aku. Seri tadi. Tapi sebelum saya tulis, saya bagi kelompoknya dulu. Semua yang hadir ada 5 orang. Jadi ada kelompok yang 3 orang dan ada yang 2 orang. Mungkin Sri sama Ana dan Agung dan Asmiranda sama Rana. Oke? Oke. Kenapa sih di mana? Kasih kak teks sama mau dijebakan.
Tiga na ako may pugan din na. Oke, silakan ditulis. Ada 3 soal yang akan kalian kerja dan sebentar kalian maju untuk presentasikan. Yang pertama, apa arti dari kata aturan? Yang kedua, apa saja contoh aturan di dalam kelas? Yang ketiga, sebutkan sanksi jika kita tidak menaati aturan. Oke, kerja per kelompok ya. Kelompoknya Pak. Kelompoknya tadi sudah dibagi ya, Suranda sama Rana bekerja sama untuk mengerjakan. Sri sama Ana sama Agung karena kalian ganjil. Seri orang ketiga. Dia lagi. Dia lagi. Pak, bisa gabung ke ini Pak. Tidak boleh, tidak boleh. Boleh, Di sini nih. boleh. Kelompok ini tidak mau. Bapak aku saya bilang mau ketiga. Yang bawa kue siapa? Asmi. Bapak minta 1 boleh? Boleh. Oke, terima kasih. Dia kerja. Ayo dikerja. Kasih jawaban boleh Pak. Iya. Boleh, boleh. Apa artinya? Artinya. Ini ada soal apa? Tidak kata aturan. Mana? Boleh langsung jawabannya, Pak? Iya, boleh. Tiga tadi. Tiga. Jadi berkelompok sebentar itu maju untuk mempresentasikan hasil yang kalian kerjakan secara bersama-sama. Aturan adalah sesuatu yang Apalagi aturan Pak? Tanya teman kelompoknya, sempat ada yang tahu karena kalian sudah masuk di soal. Jadi kerjakan secara bersama-sama dan sebentar presentasikan juga secara bersama-sama. Tidak dipakai. Tidak dilihat Pak. Dan tulis soalnya. Tidak. Saya juga mengangkat mereka masuk ke kelas. Sudah? Belum pasang Pak. Pak, izin Pak. Boleh? Oke. Iya. Dia makan saat makan kelas 12. Jam 20 nih Pak. Kalau jam 20 jam berapa? Jam 8. Agung pintar. Oke, lanjut. Sudah? belum Pak. Maka jika ternyata Tuhan memang bisa ini itu perumahan seraya di jalan
Oke, 2 menit lagi. Sudah. Sudah. Belum. Sudah Pak. Oke, kelompok yang siap pertama. Saya Pak. Ya, spinnya. Oke, spin. Menyanyi. Nah, oke, kelompoknya Asmiransyah. Akan maju presentasikan hasil kerja kelompoknya. Hai teman-teman. Hai. Perkenalkan kami 7 bulan. Sembilan nyawa. Ayo. Oke. Di sini kami akan menjelaskan pekerjaan kami. Ya. Apa pekerjaan? Pekerjaannya itu menjawab aduh. Oke. Untuk yang Pertama itu apa arti dari kata aturan? Nah, menurut kami, sesuatu yang harus dipatuhi agar kegiatan bisa berjalan baik. Yang kedua, apa saja contoh aturan di dalam kelasnya? Biasanya itu Ibu Titi aturannya ketika ingin bertanya harus mengangkat tangan terlebih dahulu. Nah, yang ketiga itu sebutkan sanksi jika tidak Sanksi ketika tidak mengangkat tangan, kalau mau bertanya itu sanksinya mendapatkan hukuman sebagai akibat dari perbuatan seperti mendapat teguran lisan dari ibu. Oke, tepuk tangan untuk kelompoknya Asmiransyah. Sekarang lanjut ke kelompoknya Agu. Oke. Halo teman-teman. Hai. Perhatikan. Lihat ke depan. Ya. Lihat kebunku. Yang pertama itu Perhatikannya temannya. apa arti dari kata aturan? Menurut kelompok kami, aturan adalah sesuatu hal yang harus ditaati dan biasanya mendapatkan sanksi bila dilanggar. Nah, yang kedua itu apa saja contoh aturan di dalam kelas? Contohnya itu masuk ke dalam kelas pada saat bel berbunyi. Yang kedua, mengucapkan salam ketika masuk ke dalam kelas. Yang ketiga, tidak makan di dalam kelas saat pembelajaran berlangsung. Wah. Dan yang terakhir, membuang sampah pada tempatnya. Terima kasih Sri Ana dan Tia. Oh, masih ada. Masih ada. Sebutkan sanksi jika kita tidak menaati aturan. Pertama itu ditegur guru. Kedua dihukum membersihkan. Kodong. Tiga diberikan tugas tambahan. Oke. Selesai. Kasih ujian, kasih B, kasih O, kasih B. Wah, ternyata Sri kreatif sekali. Ada yang lain? Oke, terima kasih Sri Ana dan aku. Oke, jadi semuanya sudah paham ya tentang aturan di dalam kelas, apa yang harus dilakukan, apa sanksi yang diterima. Anak Asmiransyah, ayo perhatikan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, aturan di dalam kelas harus berguna atau memberikan tujuan kepada manfaat kepada kita agar kelas itu selalu aman, tentram, nyaman dan Sentosa. ya damai sentosa semuanya.
masuk. Intinya baik-baik lah. Terarah, kelas kita itu terarah tanpa adanya pertengkaran boleh. Pertengkaran ini. Oke, kita masuk ke. Atau ada yang mau bertanya tentang soalnya tadi? Pak, biasa itu orang bikin aturan sendiri bagaimana? Aturan itu dibuat Iya. sesuai dengan kesepakatan bersama. Jadi sebelum kalian menetapkan aturan kelasnya kalian berkumpul dulu. Ketua kelasnya menjadi penengah, artinya menjadi pemimpin diskusi. Tapi Pak, Di situ, ya. Ibu guru langsung kena hukum, padahal dituduh Kak kalau membersihkan WC. Nah, yang itu tidak boleh, harus ada kesepakatan di awal. Tapi ketika kalian memang tidak mengikuti aturan yang beda antara aturan sekolah dan aturan kelas. Begitu. Ya, mungkin yang aku langgar tadi aturan sekolah. Jadi langsung gurunya memberikan hukuman. Mengerti, Pak? Oke, ngerti? Mengerti. Oke, saya hapus dulu. Nah, kita masuk ke kesimpulan. Ada yang mau baca? Saya. Oke, Rana, semangat sekali. Baca Rana. Baik, kesimpulan pada materi hari ini yaitu aturan kelas membantu kita belajar dengan tertib dan nyaman. Dengan mematuhi aturan, kita jadi anak yang disiplin, sopan, dan bertanggung jawab. Anak hebat selalu mau mengikuti aturan agar kelas tetap rapi dan menyenangkan. Nah, itu tadi kesimpulan dari materi kita. Jadi, siapa yang mau jadi anak hebat? Saya. Jadi, kalau mau jadi anak yang hebat, anak yang pintar dan rajin, kita harus selalu mengikuti aturan yang berlaku, baik itu di dalam kelas, aturan sekolah, dan aturan yang kita di lingkungan masyarakat. Oh. Itu ya, Pak? Iya, nak. Oke. Terima kasih, maaf. Mari taati aturan bersama mulai hari ini. Mungkin sebelum kita menutup, ada yang punya ice breaking atau saya yang Seri, buatkan? ada Pak Seri. Sri, ada ice breakingnya? Atau saya yang buatkan? Kita apa? Kita apa yang buatkan? Oke, saya yang buatkan ya. Ice breaking kita pada hari ini sebagai penutup pembelajaran. Atau sebelum kita masuk, saya tanya-tanya satu-satu dulu. Jangan saya dulu. Oke, kita ke sini dulu karena dari tadi aku terus. Rana, apa itu aturan, Rana? Aturan adalah aturan. Baik teman-teman, tadi Pak Haikal bertanya apa itu aturan. Jadi adalah rasa sakit yang harus dipatuhi agar kegiatan bisa berjalan dengan baik. Baik. Terima kasih, Rana. Kita lanjut ke Asmi. Apa contoh aturan yang harus ditaati dalam Tidak ada. Asmi? Tidak ada. Asmi, apa contoh aturan yang harus ditaati di dalam kelas? Satu saja. Jadwal piket, Pak. Ya, Bersihkan jadwal piket. kelas. Kita harus menaati aturan seperti jadwal piket agar kelas tetap Bersih dan nyaman. oke. Tepuk tangan. Lanjut ke Sri. Ya Pak. Nah, apabila
kita ambil jadwal piket yang tadi. Apabila ada yang tidak jadwal piket, sanksi apa yang mungkin Sri berikan atau teman-teman yang lain berikan kepada yang melanggar? Disuruh membersihkan kelas selama 1 minggu, Pak. Nah, Kejamin. itu tidak apa-apa, yang penting itu hasil kesepakatan Saya tidak kalian. Iya, sepakat, Saya tidak mau Pak. membersihkan kelas 1 minggu. Itu cuma contoh ya, contoh. Nah, tepuk tangan untuk Sri. Kita lanjut ke Ana. Susah. Manfaat dari aturan. Manfaatnya dari aturan jadi damai Pak suasananya, baru bisa juga terjalin rasa saling menghargai, karena kayak kalau dilanggar aturannya itu buruk, kok bisa itu kayak merasa tidak dihargai. Nah. Gitu. Itu Pak. Oke, terima kasih untuk anak. Untuk Agung, simpulkan yang disampaikan tadi teman-temannya mulai dari aturan, contoh aturan, sanksi, dan manfaat. Oke Agung. Jadi kesimpulan dari semua jawabannya teman-teman, coba aturan itu sesuatu yang jika dilanggar akan mendapatkan sanksi, dan contohnya di dalam kelas jika ada yang melanggar tidak unpicket Ya. akan dihukum 1 minggu, Pak. Karena manfaatnya aturan itu kita dari merasa nyaman dan juga dapat menghargai Bapak Guru. Oke, beri aplaus yang meriah untuk Agung. Terima kasih Agung. Jadi itu tadi dan saya anggap semuanya sudah mengerti tentang apa itu aturan di dalam kelas, contoh aturan, manfaat, dan sanksi yang dapat kita berikan kepada yang melanggar. Oke, sebelum kita keluar, mungkin kita ice breaking dulu. Oke, semuanya wake up. Wake up. Wish, sit down. Semuanya berdiri. Stand up. Please. Ya. Sit down. Asmi, ayo berdiri Asmi. Saya lupa ya, ternyata wake up itu bahasa Inggrisnya bangun. Oke, Ada bilangnya juga, Pak. nah, kayak kita ice breaking dulu supaya semangat mengikuti pembelajaran selanjutnya. Oke, ice breakingnya itu mudah. Apa ya? Tangan. Terima kasih. Ini tadi saya beli di samping Alfamart. Sendal lumayan bagus dan tahan lama. Tangan ke atas. Ya, itu. Semuanya sudah hafal itu? Sudah. Oke, sudah hafal. Oke, siapa yang mau di depan? Rana, terima kasih Rana. Ayo ke depan nak. Bantu, Pak. Kamu dibasmi. Ada di Depan sini, Rana, Pak. di sini. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap pulang. Terima kasih Rana. Terima kasih Agung. Terima kasih semuanya. Oke, jadi sebelum kita pulang, mungkin ada yang mau menjadi pemimpin. Oke, Asmi.
Bagus. Kita patut contoh semangat dari Asmiranda. Oke, lanjut doanya. Oke, sebelum kita pulang, kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallahi wa la haula wa la quwwata illa billah. Amin. Oke, terima kasih semuanya dan sampai jumpa besok hari. Semuanya jaga kesehatan karena sekarang itu musim sakit dan Mami puas ya? kita juga sudah mau puas. Oke, selamat bertemu besok hari. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila kalian masih memiliki sesuatu yang ingin ditanyakan. Sebentar bisa temui Bapak di ruang guru atau kantin karena itu adalah tempat nongkrong Bapak. Oke. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.